sebetulnya ini kembali ya, kembali pada tadi yang saya sempat bicarakan juga. Tanggung jawab apa sih yang sebetulnya dikatakan sebagai tanggung jawab profesional gitu ya? Dan em, apakah kita punya tanggung jawab profesional? Em, nggak, karena tadi ya saya mengembalikan semuanya pada kita balik lagi kepada apa yang menjadi panggilan yang diberikan Tuhan. Karena kita ini sebetulnya kan manusia ciptaan dan ketaatan kita itu adalah kepada pencipta kita gitu ya. Bukan kepada omongan orang atau bukan kepada kultur dunia, bukan kepada em, kebiasaan orang di luar sana begitu, tetapi ini adalah pergumulan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi seperti apa gitu. Nah, secara umum yang Tuhan jelas nyatakan di dalam firman sebagai seorang perempuan, terutama ketika sudah menikah, itu tadi Bu Dora juga sudah sampaikan gitu ya, menunjukkan ayatnya bahwa tugasnya adalah menjadi penolong bagi suami gitu ya. Penolong bagi suami itu adalah tugas utama. Jadi kalau mau pakai istilah panggilan profesional, tanggung jawab profesionalnya itu ya, sebagai penolong suami gitu ya. Kemudian juga ketika Tuhan memberikan tanggung jawab sebagai anak gitu ya, maksudnya memberikan anak berarti tanggung jawab profesionalnya adalah selain sebagai istri juga menjadi seorang ibu. Itu tanggung jawab profesional utamanya gitu. Nah, memang tidak dipungkiri ya, pasti Tuhan juga memberikan kita talenta gitu. Kita diberikan talenta yang memang itu bisa dipakai juga di luar sana gitu. Tetapi em, kita kita tidak boleh tidak boleh membatasi bahwa talenta yang Tuhan berikan untuk kita, yang Tuhan titipkan kepada kita itu berarti dipakai di luar sana, tidak dipakai ketika kita mengerjakan tanggung jawab profesional kita sebagai istri dan anak. Saya ambil contoh ya. Saya punya talenta mengajar. Itu sebabnya saya pernah menjadi dosen gitu ya. Nah, ternyata dari awalnya saya berasa, aduh, homeschool gitu ya. Kenapa saya harus terjebak dalam situasi ini gitu ya. Ternyata justru talenta yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya bisa mengajar, itu Tuhan pakai sekarang saya mengajar anak saya dengan kemampuan mengajar saya itu gitu ya, yang menyederhanakan apa yang susah yang dulu saya pakai itu untuk ngajarin anaknya orang. Sekarang tanggung jawab profesional saya adalah kepada anak saya untuk ngajarin dia bagaimana supaya dia bisa paham, bagaimana dia bisa mencerna ini dengan lebih mudah dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan tadi karya kita di luar, bagi saya seperti yang tadi sempat saya katakan, saya meyakini ada season of life bagi kita semua gitu ya, season of life. Saya pernah punya season saya bekerja di luar sana. Dan saya sekarang ditempatkan oleh Tuhan untuk punya season sekarang. Pengabdian saya adalah di rumah saya, di dalam rumah tangga saya. Apakah nanti Tuhan akan pakai saya untuk keluar lagi? Saat ini saya belum tahu. Ya, to be honest, sejujurnya saya belum tahu apakah saya akan dipakai keluar lagi. Tetapi nanti ada seasonnya. Ya, dan kadang-kadang kita membatasi pekerjaan Tuhan gitu ya dengan kalau nggak begini nanti gimana gitu ya, maksudnya kalau saya nggak menjawab kesempatan ini di luar sana nggak ada lagi kesempatan lagi, kalau saya nggak mengerjakan ini sekarang nanti nggak ada, padahal belum tentu ya, belum tentu. Makanya discerningnya ya itu tadi ya, selalu back to the Bible, itu prinsip kita di Reform ya, selalu back to the Bible. Nah, tetapi apabila memang di dalam pergumulan dengan Tuhan mematikan diri itu memang Tuhan panggil untuk keluar. Nah, maka itu juga adalah panggilan panggilan Anda gitu ya, panggilan saudara gitu. Nah, itu setiap kita pribadi di dalam pergumulan dan relasi kita dengan Tuhan. Itu yang paling tahu gitu ya. Tetapi tadi itu jawaban saya secara singkat, bagaimana sih definisi panggilan profesionalnya? Karena di dalam rumah kita pun bukan berarti kita kemudian kalau memberikan terbaik di luar sana, kemudian di rumah kita memberikan setengah-setengah, kan enggak. Kita di sini juga dipanggil secara profesional menjadi seorang istri dan ibu.